Setiap tindakan kriminal meninggalkan sebuah jejak, bukan hanya jejak fisik berupa barang bukti, tetapi juga jejak psikologis yang menggambarkan bagaimana cara berpikir, emosi, serta pola perilaku seorang pelaku. Perkenalkan, nama saya Lady, mahasiswa semester 7 Program Studi Psikologi Universitas Teknologi Nusantara. Pada video ini, saya akan membahas mengenai criminal profiling, yaitu sebuah pendekatan dalam psikologi forensik yang berusaha memahami karakteristik, motivasi, serta pola perilaku pelaku kriminal berdasarkan analisis terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan. Criminal profiling atau offender profiling merupakan metode analisis perilaku yang digunakan untuk membuat gambaran psikologis seorang pelaku berdasarkan informasi dari tempat kejadian perkara, karakteristik korban, pola tindakan, dan cara pelaku melakukan kejahatan. Tujuan criminal profiling bukan untuk memberikan label kepada seseorang, melainkan membantu proses investigasi dengan memahami pola perilaku kriminal. Dalam perkembangannya, criminal profiling banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti tokoh pertama adalah John E. Douglas, mantan agen FBI yang menjadi salah satu pelopor modern criminal profiling. Melalui bukunya yang berjudul Mindhunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, Douglas menjelaskan bagaimana wawancara terhadap pelaku kejahatan dan analisis perilaku dapat membantu memahami pola pikir kriminal. Tokoh kedua adalah Robert K. Ressler, seorang agen FBI yang berperan besar dalam penelitian terhadap pelaku pembunuhan berantai. Dalam bukunya Whoever Fights Monsters, Ressler membahas bagaimana melakukan wawancara terhadap pelaku kriminal yang ekstrim untuk memahami motivasi dan karakteristik psikologis mereka. Ferry Idam Henyansyah atau dikenal sebagai Rian Jagal Jombang, salah satu kasus pembunuhan berantai yang menggemparkan Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu contoh yang sering dikaji dalam criminal profiling karena menunjukkan adanya pola perilaku kriminal berulang. Analisis psikologi forensik yang dapat dilihat adalah dari pertama dia memilih korban atau victim selection, lalu karakteristik perilaku pelaku, lalu hubungan pelaku dengan korban, dan yang terakhir, kemungkinan adanya pola kepribadian tertentu. Kasus Rian juga pernah dikaji melalui pendekatan criminal profiling dalam penelitian psikologi forensik. Kita beralih pada kasus berikutnya yang saat ini sedang viral, yaitu kasus Taufik Hidayat, di mana Taufik melakukan penyekapan dan penganiayaan kepada sang pacar. Dalam kasus ini, penyidik juga melibatkan ahli kejiwaan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi psikologis tersangka dalam proses penyidikan. Jika kita lihat dari perspektif psikologi forensik,
Beberapa aspek yang dapat dikaji antara lain: pertama, perilaku kontrol terhadap korban. Kedua, pola kekerasan yang berulang. Ketiga, hubungan pelaku dan korban. Keempat, bagaimana kemampuan pelaku menyembunyikan perilaku kriminal dari lingkungan sekitarnya. Namun penting dipahami bahwa analisis psikologi forensik harus berdasarkan pemeriksaan profesional dan bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi dan pemberitaan. Criminal profiling menunjukkan bahwa sebuah kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari tindakan yang terjadi, tetapi juga dari pola perilaku manusia yang berada di balik tindakan tersebut. Melalui psikologi forensik, kita dapat memahami bagaimana faktor psikologis lingkungan dan pengalaman individu yang dapat berperan dalam munculnya perilaku kriminal. Namun, tujuan utama dalam criminal profiling bukanlah memberikan hukuman berdasarkan asumsi, melainkan membantu proses hukum melalui pemahaman ilmiah mengenai perilaku manusia. Saya, Lady mahasiswa semester 7 Program Studi Psikologi Universitas Teknologi Nusantara, mengucapkan terima kasih.